Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Harsuti pada pembelajaran IPA. Kami dari SMP Saperius 1 Jambi. Kelas 9 SMP sudah waktunya melakukan persiapan ujian sekolah. Persiapan ujian sekolah untuk mata pelajaran IPA antara lain membutuhkan penguasaan ringkasan materi IPA kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kali ini kita akan mengemukakan ringkasan materi IPA kelas 7 semester 1. Terdiri dari 6 bab, 6 konsep. Konsep pertama, objek IPA dan pengamatannya. Pada konsep ini, kalian belajar penyelidikan IPA. Terdiri dari pengamatan, inferensi, merupakan penjelasan dari pengamatan, dan mengomunikasi, merupakan komunikasi, hasil dari pengamatan dan inferensi. Dengan belajar IPA, kita dapat menyelesaikan masalah, berpikir logis, sistematis, meningkatkan kualitas hidup. Pada konsep 1, pada pengamatannya dilakukanlah pengukuran. Pada pengukuran kita dapatkan besaran. Besaran merupakan sesuatu yang dapat diukur. Terdiri dari besaran pokok, besaran turunan. Besaran pokok, besaran yang satuannya sudah ditentukan. Misalnya panjang, massa, intensitas cahaya, suhu. Sedangkan besaran turunan, besaran yang satuannya berasal dari gabungan dari besaran pokok. Misalnya volume, berat. Satuan dibedakan. Ada satuan baku, satuan tidak baku. Satuan tidak baku hanya berlaku pada daerah tertentu, misalnya suku, depak. Sedangkan satuan baku sudah disahkan secara internasional. Ada CGS, ada MKS. CGS, sentimeter, kilogram, skon. MKS, meter, kilogram, skon. Pada konsep 1, antara lain digunakanlah jangka sorong pada saat melakukan pengukuran. Jangka sorong memiliki skala utama dan skala nonius. Pada simulasi ini terlihat skala utamanya 2,4 cm. Skala noniusnya 0,07 mm. Lalu satuannya kita gabungkan ke cm. Maka 2,47 cm. Konsep 2, klasifikasi makhluk hidup. Mulai dari ciri makhluk hidup: bernapas, bergerak, iritabilitas, mengeluarkan zat sisa, berkembang biak. Dasar pengelompokan berdasarkan persamaan dan perbedaan. Setiap pengelompokan yang menjadi 2 kelompok dinamakan kunci dikotom. Lalu kunci dikotom setelah selesai mendapatkan kelompoknya ditulis kembali secara teratur berurutan, dinamakan determinasi.
Makhluk hidup mikroskopis dapat dilihat melalui mikroskop. Pengelompokan 5 kingdom terdiri dari Monera, Protista, fungi, tumbuhan atau plantae, hewan atau animalia. Monera terdiri dari bakteri dan alga biru. Protista terdiri dari protozoa, alga, dan jamur lendir. Fungi atau jamur atau mycota terdiri dari Ascomycota, Basidiomycota, Zygomycota, Chytridiomycota. Tumbuhan atau plantae terdiri dari tumbuhan tidak berpembuluh, Bryophyta atau lumut, tumbuhan berpembuluh, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Pteridophyta tumbuhan paku, Spermatophyta terdiri dari Gymnospermae, Angiospermae. Gymnospermae tumbuhan biji terbuka, Angiospermae tumbuhan biji tertutup. Tumbuhan berbiji tertutup dibedakan monokotil, dikotil. Monokotil akar serabut, dikotil tunggang. Monokotil tulang daunnya sejajar melengkung, dikotil menyirip. Monokotil letak berkas pembuluhnya menyebar, dikotil letak berkas pembuluhnya teratur. Monokotil jumlah kelipatan mahkotanya 3, dikotil jumlah kelipatan mahkotanya 2, 4, 5. Nah, pada animalia atau hewan terdapat avertebrata dan vertebrata. Avertebrata mulai dari porifera, berpori, solenterata, berongga, platyhelminthes, cacing, pipih, nematoda, cacing bulat, annelida, cacing gelang, moluska, hewan lunak, arthropoda, hewan kaki beruas, echinodermata, hewan berkulit duri, dan chordata termasuk pada vertebrata, Pisces, amfibi, reptil, aves, mamalia. Konsep 3. Klasifikasi materi dan perubahannya. Cara klasifikasi dapat dilihat dari wujudnya. Padat, cair, gas. Ada kaitannya dengan letak partikel, jarak antar partikel, gerakan partikel. Lalu unsur senyawa campuran. Unsur logam, non-logam. Senyawa, asam, basa, garam. Campuran, pemisahannya dapat disaring filtrasi, lalu dengan pengendapan sentrifuge, lalu dengan sublimasi, dan pemisahan berdasarkan titik didih, destilasi. Perubahan fisika, perubahan kimia. Perubahan fisika tidak menimbulkan zat yang jenisnya baru, perubahan kimia menimbulkan zat yang jenisnya baru. Konsep 4. Suhu dan perubahannya. Suhu merupakan derajat panas. Alat ukurnya termometer. Jenis termometer cair pada termometer untuk tubuh, termometer untuk laboratorium. Ada juga termometer dengan menggunakan logam bimetal dan termometer kristal cair. Berdasarkan skala suhunya dibedakan Celcius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin. Akibat dari suhu, maka terjadilah
pemuaian. Perubahan suhu mengakibatkan pemuaian. Berdasarkan skala suhu, Reaumur Celcius, Fahrenheit, Kelvin, dan termometer X dapat dihitung bila diketahui termometer Celcius, maka berapa derajatkah bila diukur dengan termometer Fahrenheit menggunakan skala perbandingannya dari Celcius ke Fahrenheit, maka menggunakan perbandingan Celcius 5, Fahrenheit 4, menuju Fahrenheit ditambah 32. Pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Terjadi perubahan panjang, perubahan luas, perubahan volume. Karena ada kenaikan suhu pada benda. Konsep 5, kalor dan perpindahannya. Definisi kalor. Kalor merupakan energi panas. Energi panas yang dapat berpindah dari benda yang lebih panas. Kalor mengakibatkan perubahan suhu pada benda. Kalor juga mengakibatkan perubahan wujud pada benda. Perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, radiasi. Banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan benda atau zat cair dari suhu awal ke suhu akhir menggunakan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Seperti pada contoh soal berikut. Konsep 6. Energi dalam sistem kehidupan. Mulai dari definisi energi. Energi kemampuan untuk melakukan usaha. Jenis energi. Ada energi listrik, ada energi mekanik, merupakan perjumlahan energi kinetik dan potensial. Energi kinetik setengah mv kuadrat. Energi potensial M kali G kali H. Sumber energi ada yang terbaharui dan tidak terbaharui. Yang tidak terbaharui misalnya batu bara, minyak bumi. Yang terbaharui misalnya sinar matahari, angin, air. Makanan sebagai sumber energi dari karbohidrat, protein, lemak. Transformasi energi dalam sel terdapat pada sel pada tumbuhan, yaitu pada kloroplas, dan sel hewan, yaitu pada mitokondria. Pada kloroplas terjadi fotosintesis, pada mitokondria terjadi respirasi sel. Pada fotosintesis terbentuklah senyawa amilum. Pada respirasi, pemecahan dari amilum karbohidrat. Maka fotosintesis merupakan kebalikan dari respirasi. Pencernaan merupakan bagian dari proses penyerapan sari makanan. Melalui penyerapan sari makanan, maka kita mendapatkan glukosa yang akan dipecah pada respirasi sel. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and comment, share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.